Namaku Rani, umurku 24 tahun, dan sejak 2 tahun terakhir, aku bekerja sebagai karyawan kontrak di sebuah perusahaan properti besar di Jakarta. Statusku hanya pegawai kontrak, bukan pegawai tetap. Artinya, setiap tahun nasibku selalu digantung. Kalau performaku dianggap bagus, kontrak diperpanjang. Kalau tidak, aku harus angkat kaki tanpa banyak tanya. Aku berasal dari keluarga sederhana di kampung kecil di Jawa Tengah. Ayahku dulu buruh bangunan, tapi sejak sakit paru-paru, ia tak lagi bisa bekerja berat. Ibu membuka warung kecil di depan rumah, menjual gorengan dan kebutuhan sehari-hari. Penghasilannya tidak seberapa. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Adikku masih SMA dan butuh biaya sekolah. Sejak lulus kuliah, aku berjanji pada diriku sendiri untuk membantu orang tua sebisaku. Awalnya aku sangat bersyukur diterima di perusahaan itu. Gajinya memang tidak besar, tapi cukup untuk biaya hidup di kos dan mengirim uang ke kampung setiap bulan. Aku bekerja sebagai admin proyek. Tugasku mengurus laporan, mengatur jadwal, mengarsipkan dokumen, dan memastikan semua data rapi. Pekerjaan yang mungkin terlihat sepele, tapi kalau salah sedikit saja bisa berantakan semuanya. Bulan itu adalah bulan terakhir kontrakku. ARD sudah mengirim email pemberitahuan bahwa evaluasi akan dilakukan dalam waktu dekat. Kalimat di email itu terdengar formal dan biasa saja, tapi bagiku terasa seperti vonis yang belum diputuskan. Sejak membaca email itu, tidurku tidak pernah nyenyak. Setiap malam aku memikirkan kemungkinan terburuk. Bagaimana kalau kontrakku tidak diperpanjang? Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Selama ini aku merasa bekerja cukup baik. Jarang terlambat, laporan selalu selesai tepat waktu, bahkan kadang membantu pekerjaan tim lain. Tapi di kantor, penilaian bukan hanya soal kerja keras. Ada faktor lain yang kadang tak terlihat, dan itulah yang membuatku cemas. Atasanku langsung adalah Pak Arman, direktur proyek yang punya pengaruh besar dalam menentukan nasib karyawan kontrak. Usianya sekitar awal 40-an, rapi, wibawa, dan dikenal tegas. Banyak yang segan padanya. Kalau ia berjalan melewati ruangan, suasana langsung berubah lebih serius. Semua orang mendadak fokus pada layar komputer masing-masing. Awalnya hubunganku dengannya biasa saja. Ia sering memanggilku ke ruangannya untuk membahas laporan atau meminta revisi dokumen. Kadang ia memuji kerjaku yang dianggap teliti. Aku merasa senang, karena berpikir itu tanda ia menghargai kinerjaku. Tapi semakin mendekati masa evaluasi, sikapnya mulai terasa berbeda. Ia lebih sering memanggilku sendirian. Pertanyaannya tak lagi sekedar soal pekerjaan. Ia mulai menyinggung kehidupan pribadiku. "Kamu tinggal sendiri di Jakarta?" Tanyanya suatu siang sambil menatapku cukup lama. Aku menjawab singkat, berusaha tetap profesional. Tapi cara pandangnya membuatku tidak nyaman. Suatu sore, setelah semua karyawan lain pulang, ia memintaku menunggu sebentar di ruangannya. Katanya ada laporan penting yang harus direvisi malam itu juga. Aku menurut, karena tak ingin terlihat menolak perintah atasan. Di ruangan yang mulai sepi itu, aku duduk berhadapan dengannya sambil membuka laptop. Ia tidak langsung membahas laporan. Justru ia berbicara tentang kontrakku. "Rani, kamu tahu kan kontrakmu habis bulan ini?" Katanya pelan. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku mengangguk. "Keputusan perpanjangan ada di tangan saya," lanjutnya sambil menyandarkan tubuh ke kursi. "Dan saya melihat potensi besar di kamu." Kalimat itu seharusnya membuatku lega. Tapi entah kenapa, nada bicaranya membuatku semakin tegang. Ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan, seperti pesan tersembunyi di balik kata-katanya. Aku hanya tersenyum kaku, dan berkata bahwa aku akan terus berusaha memberikan yang terbaik. Malam itu aku pulang ke kos dengan pikiran penuh. Di dalam angkot, aku menatap lampu-lampu kota yang berkelebat. Aku memikirkan ayah dan ibu di kampung. Uang kiriman bulan depan sangat bergantung pada keputusan perpanjangan kontrak ini. Aku tak punya tabungan banyak. Jika kehilangan pekerjaan, mungkin aku harus pulang dan mencari kerja dari nol lagi. Di kamar kosku yang sempit, aku duduk di tepi tempat tidur sambil menatap langit-langit. Ponselku berbunyi. Pesan dari ibu menanyakan kabarku dan mengingatkanku untuk makan teratur. Aku membalas dengan kata-kata ceria, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Namun jauh di dalam hati, aku mulai merasa ada badai yang perlahan mendekat. Aku tidak tahu bentuknya seperti apa, tapi aku bisa merasakannya. Masa depan yang tadinya terasa jelas, kini seperti kabur. Dan aku, seorang perempuan muda dengan banyak tanggungan, berdiri di persimpangan tanpa tahu harus melangkah kemana. Sejak percakapan sore itu, suasana di kantor terasa berbeda bagiku. Mungkin orang lain melihat semuanya biasa saja, tapi tidak denganku. Setiap kali mendengar suara langkah Pak Arman mendekat ke meja kerjaku,
jantungku otomatis berdegup lebih cepat. Aku mencoba bersikap profesional seperti biasa, menunduk fokus pada layar komputer seolah tidak ada apa-apa yang mengganggu pikiranku. Beberapa hari setelah itu, ia kembali memanggilku ke ruangannya. Kali ini alasannya tentang revisi laporan anggaran proyek. Aku membawa map dan laptop, duduk di kursi yang sama seperti sebelumnya. Awalnya ia membahas pekerjaan dengan serius, menunjuk angka-angka yang harus diperbaiki. Aku mencatat dengan teliti, berusaha menunjukkan bahwa aku memang pantas dipertahankan. Namun setelah pembahasan selesai, ia tidak langsung menyuruhku keluar. Ia justru menutup map laporan itu dan menatapku. Tatapannya membuatku merasa seperti sedang dinilai, bukan sebagai karyawan, tapi sebagai sesuatu yang lain. "Kamu kelihatan capek," katanya pelan. "Kerja lembur terus ya?" Aku tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Pak, sudah biasa." Ia tersenyum balik, tapi senyumnya terasa berbeda. "Kamu itu rajin, jarang ada anak muda seperti kamu. Sayang kalau sampai nggak diperpanjang." Kalimat itu lagi-lagi terdengar seperti janji sekaligus ancaman. Aku hanya bisa mengangguk. Aku ingin bertanya secara langsung, apakah kinerjaku cukup? Apakah ada yang perlu diperbaiki? Tapi aku takut jawaban yang keluar justru membuatku semakin cemas. Hari-hari berikutnya pesan darinya mulai masuk ke ponsel pribadiku. Awalnya masih tentang pekerjaan, menanyakan file, memastikan email terkirim atau meminta data tambahan. Tapi lama-lama isinya berubah. Ia mulai bertanya sudah makan atau belum, tinggal di kos daerah mana, bahkan menanyakan apakah aku punya pacar. Aku merasa tidak nyaman, tapi aku juga tidak berani bersikap kasar. Di kepalaku hanya ada satu hal, kontrakku. Setiap kali ingin membalas dengan singkat atau dingin, aku membayangkan namaku dicoret dari daftar perpanjangan. Aku merasa seperti berjalan di atas tali tipis, salah langkah sedikit saja bisa jatuh. Suatu siang di pantry, aku mendengar dua rekan kerjaku berbisik tentang karyawan kontrak yang tidak diperpanjang tahun lalu. Katanya walaupun kinerjanya bagus, tetap saja tidak lolos karena kurang dekat dengan atasan. Aku pura-pura tidak mendengar, tapi kata-kata itu menusuk pikiranku. Malamnya, pesan dari Pak Arman kembali masuk. Kali ini ia mengajakku makan malam di luar kantor. Katanya ingin membahas rencana pengembangan karirku. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Tanganku dingin. Aku tahu makan malam itu bukan sekedar urusan kerja. Tidak ada karyawan lain yang diajak, hanya aku. Aku mencoba mencari alasan untuk menolak, tapi setiap alasan terasa lemah. Kalau aku bilang ada urusan, bagaimana kalau ia tersinggung? Kalau aku bilang tidak enak berdua, apakah itu terdengar tidak sopan? Aku menatap layar ponsel lama sekali sebelum akhirnya membalas dengan jawaban yang menggantung, mengatakan aku akan melihat jadwal dulu. Sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan kemungkinan terburuk dan terbaik. Bagaimana kalau ini hanya perasaanku saja? Bagaimana kalau ia memang benar-benar ingin membimbingku? Tapi ada suara kecil dalam hatiku yang berkata bahwa ini bukan sekedar makan malam biasa. Keesokan harinya di kantor, ia berjalan melewati mejaku dan berhenti sebentar. "Jadi malam ini bisa?" Tanyanya pelan, cukup agar hanya aku yang mendengar. Aku merasa semua mata di ruangan itu seperti memperhatikan, padahal mungkin tidak ada yang peduli. Dengan suara pelan, aku mengangguk. Ia tersenyum puas sebelum melanjutkan langkahnya. Sejak saat itu, perasaanku semakin campur aduk. Di satu sisi, aku merasa bersalah pada diriku sendiri karena mengiyakan ajakan yang jelas membuatku tidak nyaman. Di sisi lain, aku merasa seperti tidak punya pilihan. Tekanan ekonomi, tanggung jawab keluarga, dan ketakutan kehilangan pekerjaan membuat keberanianku mengecil. Sore itu, ketika jam pulang tiba, aku duduk beberapa menit lebih lama di kursi kerjaku. Kantor mulai sepi. Aku menarik nafas panjang mencoba menenangkan diri. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku hanya akan makan malam dan mendengarkan apa yang ia katakan. Tidak lebih. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu bahwa garis antara profesional dan pribadi mulai kabur. Dan aku tidak yakin akan sanggup menjaga jarak itu tetap aman. Malam makan malam itu menjadi titik yang mengubah cara pandangku terhadap semuanya. Restoran yang dipilih Pak Arman bukan tempat biasa. Lampunya redup, musiknya pelan, dan suasananya terasa terlalu intim untuk sekedar membahas pekerjaan. Aku datang dengan pakaian yang sopan dan sederhana, berusaha terlihat profesional, tapi di dalam hati aku gelisah. Awalnya ia berbicara tentang proyek baru yang akan dibuka tahun depan. Katanya, kalau kontrakku diperpanjang, aku mungkin akan dipindahkan ke tim yang lebih besar. Ia menyebutkan peluang kenaikan gaji dan posisi yang lebih baik. Semua terdengar menjanjikan. Aku mencoba fokus pada pembicaraan itu, berharap malam itu benar-benar hanya tentang karierku. Namun perlahan arah pembicaraan berubah. Ia mulai memuji caraku berbicara, caraku bekerja, bahkan caraku tersenyum. Aku merasa wajahku panas, bukan karena senang, tapi karena tidak nyaman. Tangannya beberapa kali hampir menyentuh tanganku di atas meja, seolah ingin menguji reaksiku.
Aku suka perempuan yang tahu apa yang dia mau, katanya pelan, sambil menatapku dalam. Dan aku tahu kamu butuh pekerjaan ini. Kalimat itu seperti pisau tipis yang menusuk pelan. Ia tidak mengatakannya secara langsung, tapi maknanya jelas. Aku diam beberapa detik sebelum menjawab bahwa aku memang ingin terus bekerja dan memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Suaraku terdengar lebih kecil dari biasanya. Setelah makan malam selesai, ia menawarkan untuk mengantarku pulang. Aku menolak dengan halus, mengatakan sudah biasa naik transportasi umum. Ia tersenyum tipis, seolah memahami alasan di balik penolakanku. Tapi sebelum aku turun dari mobilnya, ia berkata, "Rani, kamu perempuan pintar, jangan sia-siakan kesempatan." Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku kacau. Aku merasa seperti berada di persimpangan yang gelap. Di satu sisi, aku tahu apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, aku terus mencari alasan untuk menyangkalnya. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin memang beginilah dunia kerja yang sebenarnya. Beberapa hari setelah makan malam itu, sikapnya semakin jelas. Ia mulai memanggilku ke ruangannya tanpa alasan penting. Kadang hanya untuk menanyakan hal kecil yang sebenarnya bisa dibicarakan lewat email. Ia duduk lebih dekat dari biasanya, dan tatapannya terasa semakin berani. Aku mencoba menjaga jarak. Kalau dipanggil, aku selalu membuka laptop dan langsung membahas pekerjaan. Aku berusaha tidak memberi celah untuk pembicaraan pribadi. Tapi setiap kali aku terlihat kaku, ia hanya tersenyum dan berkata, "Santai saja, saya tidak akan makan kamu." Ucapan itu terdengar seperti candaan, tapi tidak membuatku tenang. Di rumah kos, aku mulai sering melamun. Uang tabunganku hanya cukup untuk bertahan 2 atau 3 bulan jika aku kehilangan pekerjaan. Aku sudah mengirim beberapa lamaran kerja, tapi belum ada panggilan. Setiap kali ibu menelepon, aku semakin merasa tertekan. Ia bercerita tentang biaya obat ayah yang naik dan kebutuhan sekolah adikku. Aku tidak berani menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana mungkin aku menjelaskan bahwa masa depanku sedang dipertaruhkan bukan hanya oleh kinerja, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih rumit. Suatu sore, aku tidak sengaja melihat Pak Arman berbicara dengan HRD di lorong. Mereka tampak serius. Ketika ia melihatku, ia tersenyum kecil. Senyum itu membuatku merinding. Aku merasa seperti sedang diawasi, seperti nasibku benar-benar ada di tangannya. Malam itu, pesan darinya kembali masuk, kali ini lebih langsung. Ia mengatakan ingin bertemu lagi, tapi bukan di restoran ramai. Kita bisa bicara lebih nyaman, tulisnya. Aku menatap layar ponsel lama sekali, jantungku berdebar keras. Aku tahu arah semua ini, aku tahu batas yang sedang diuji, tapi ketakutan kehilangan pekerjaan membuat pikiranku tidak jernih. Aku mencoba berpikir rasional. Bukankah banyak orang melakukan kompromi demi bertahan hidup? Bukankah aku hanya ingin membantu keluargaku? Namun setiap kali mencoba membenarkan situasi itu, hatiku menolak. Ada rasa tidak adil yang mengganjal. Kenapa aku harus berada dalam posisi seperti ini? Kenapa kerja keras saja tidak cukup? Aku berdiri di depan cermin kamar kosku malam itu. Wajahku terlihat lelah. Aku bertanya pada bayanganku sendiri, sampai sejauh mana aku akan bertahan? Apakah aku akan terus menghindar dan berharap semuanya membaik? Atau aku akan menghadapi kenyataan bahwa ada harga yang sedang diminta, dan keputusan ada di tanganku? Di luar, suara kendaraan masih terdengar. Kota ini tidak pernah benar-benar tidur, dan di tengah gemerlapnya aku merasa kecil, sendirian, dan terjebak dalam permainan yang aturannya tidak pernah diajarkan padaku. Pesan terakhir dari Pak Arman ku baca berulang kali malam itu. Kita bicara di tempat yang lebih nyaman. Saya booking hotel dekat kantor. Tidak lama. Kalimatnya singkat, tapi maknanya jelas. Tanganku gemetar saat memegang ponsel. Aku tahu ini bukan lagi sekadar makan malam atau obrolan tentang pekerjaan. Ini sudah melampaui batas. Aku tidak langsung membalas. Aku mematikan layar ponsel dan mencoba menarik nafas panjang. Di kamar kos yang sempit itu, udara terasa semakin sesak. Aku duduk di lantai, bersandar pada ranjang, menatap dinding kosong. Pikiran-pikiran buruk berputar di kepala. Kalau aku menolak, apa yang akan terjadi? Apakah kontrakku akan langsung dihentikan? Apakah namaku akan dicoret tanpa alasan jelas? Beberapa menit kemudian, ponselku berbunyi lagi. Saya tunggu jawaban kamu. Ini juga demi masa depan kamu. Kalimat itu seperti tekanan yang tak terlihat, tapi sangat kuat. Ia tidak mengancam secara langsung, tapi pesan tersiratnya begitu nyata. Aku teringat percakapanku dengan ibu beberapa hari lalu. Ibu bercerita tentang ayah yang mulai sering sesak nafas. Biaya kontrol ke dokter bertambah. Adikku juga harus membayar uang praktik sekolah. Saat itu aku hanya bisa berkata, "Tenang Bu, Rani masih kerja kok." Kata-kata itu kini terasa berat di dadaku. Dengan tangan gemetar,
Akhirnya aku membalas, "Baik, Pak." Hanya 2 kata itu. Setelah mengirimnya, aku merasa seperti baru saja menandatangani sesuatu yang tak terlihat, tapi mengikat. Hari pertemuan itu terasa sangat panjang. Di kantor, aku berusaha bersikap biasa. Aku menyelesaikan laporan, menjawab email, bahkan membantu rekan kerja yang kesulitan dengan data. Tidak ada yang tahu badai apa yang sedang berputar di dalam kepalaku. Setiap kali Pak Arman melewati mejaku, ia hanya tersenyum tipis, seolah ada rahasia yang hanya kami berdua yang tahu. Sore harinya, setelah jam kerja selesai, aku berjalan keluar gedung dengan langkah berat. Mobilnya sudah menunggu di parkiran. Aku masuk tanpa banyak bicara. Sepanjang perjalanan, suasana hening. Ia sesekali berbicara tentang proyek baru, tentang peluang yang bisa kudapatkan. Seolah apa yang akan terjadi nanti hanyalah bagian dari kesepakatan profesional. Kami tiba di hotel yang tidak terlalu mencolok, tapi jelas bukan tempat untuk rapat kerja. Jantungku berdetak sangat keras, hingga aku bisa mendengarnya sendiri. Aku sempat berpikir untuk membuka pintu mobil dan pergi, tapi kakiku terasa kaku. Aku merasa seperti sudah terlalu jauh untuk mundur. Di dalam kamar, suasananya tenang dan sunyi. Aku berdiri dekat pintu, tidak tahu harus berbuat apa. Ia mendekat perlahan dan berkata dengan suara lembut, "Rani, kamu tidak perlu takut. Saya akan jaga kamu. Kontrak kamu aman." Kata-kata itu seperti janji yang dibungkus dengan tekanan. Saat itu pikiranku kosong. Ada bagian dari diriku yang berteriak agar aku pergi. Tapi ada bagian lain yang berkata bahwa ini hanya sekali. Bahwa ini demi keluarga. Demi masa depan. Aku merasa terpecah. Keputusan itu tidak terasa seperti keputusan yang bebas. Lebih seperti dorongan dari situasi yang menekan dari segala arah. Aku merasa kecil dan lemah. Tapi juga marah pada keadaan. Kenapa untuk bertahan hidup harus seperti ini? Setelah semuanya berlalu, aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Perasaanku campur aduk. Malu, sedih, marah, hampa. Ia berbicara dengan nada santai. Mengatakan aku tidak perlu khawatir lagi soal kontrak. Seolah semua ini hanya transaksi sederhana. Dalam perjalanan pulang, aku menatap lampu-lampu kota dari balik jendela mobil. Jakarta tetap sibuk seperti biasa. Tidak ada yang berubah di luar sana. Tapi di dalam diriku, sesuatu terasa berbeda. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Hanya saja ada bagian dari diriku yang terasa hilang. Malam itu di kamar kos, aku mandi lama sekali. Mencoba menghapus perasaan yang menempel di kulitku. Air terus mengalir. Tapi rasa sesak di dada tidak ikut hilang. Aku duduk di lantai kamar mandi dan menangis tanpa suara. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini demi sesuatu yang lebih besar. Demi ayah, ibu, dan adikku. Demi masa depan yang lebih stabil. Tapi semakin aku mencoba membenarkan, semakin hatiku terasa berat. Di atas tempat tidur, sebelum tertidur, satu pikiran terus berputar di kepalaku. Apakah ini benar-benar akan berhenti sampai di sini? Atau justru ini awal dari sesuatu yang lebih rumit? Keesokan harinya, aku bangun dengan mata bengkak dan kepala berat. Alarm berbunyi seperti biasa, tapi rasanya aku ingin mematikannya dan tidak pernah kembali ke kantor itu lagi. Namun, hidup tidak berhenti hanya karena aku merasa hancur. Tagihan tetap ada, tanggung jawab tetap menunggu. Aku berdiri di depan cermin cukup lama pagi itu. Wajahku terlihat sama seperti kemarin, tapi aku merasa berbeda. Ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Aku mencoba merias wajah tipis seperti biasa, memakai pakaian kerja yang rapi, dan memaksakan diri tersenyum. Dunia tidak perlu tahu apa yang terjadi semalam. Di kantor, semuanya berjalan normal. Rekan-rekanku sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tidak ada yang memandangku aneh, tidak ada yang bertanya, seolah malam itu tidak pernah terjadi. Tapi ketika Pak Arman keluar dari ruangannya dan menatapku sekilas, ada tatapan berbeda di matanya. Tatapan yang membuatku ingin menunduk dan menghilang. Siang harinya, HRD mengirim email undangan rapat evaluasi kontrak untuk minggu depan. Jantungku berdegup keras. Rapat itu yang menentukan nasibku secara resmi. Aku mencoba fokus bekerja, tapi pikiranku terus melayang pada janji yang diucapkan Pak Arman.
kontrak kamu aman." Kalimat itu terdengar jelas di kepalaku. Sore itu, ia memanggilku lagi ke ruangannya. Aku masuk dengan langkah kaku. Ia terlihat santai, bahkan tersenyum. "Jangan tegang begitu," katanya pelan. "Saya sudah bicara dengan HRD, kamu akan diperpanjang." Aku seharusnya merasa lega, dan memang ada sedikit rasa lega. Tapi bersamaan dengan itu, ada rasa pahit yang menyesakan. Keputusan yang seharusnya didasarkan pada kerja keras kini terasa ternoda oleh sesuatu yang lain. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Takut kehilangan pekerjaan atau menyadari bahwa aku mendapatkannya dengan cara seperti itu. "Terima kasih, Pak," kataku pelan. Kata-kata itu terasa berat keluar dari mulutku. Ia mengangguk dan berkata bahwa aku adalah karyawan yang spesial. Kata itu membuatku tidak nyaman. Aku tahu maksudnya bukan sekadar soal kinerja. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Secara resmi, kontrakku diperpanjang 1 tahun lagi. Rekan-rekanku mengucapkan selamat. Mereka bilang aku pantas mendapatkannya. Aku tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Tapi di dalam hati aku merasa seperti sedang menyembunyikan rahasia besar. Setiap kali menerima transfer gaji bulanan, aku merasa campur aduk. Uang itu sangat berarti bagi keluargaku. Aku langsung mengirim sebagian ke kampung. Ibu menelpon dengan suara bahagia, mengatakan bahwa uang itu sangat membantu untuk biaya obat ayah dan kebutuhan sekolah adikku. Mendengar suara ibu yang lega membuatku hampir menangis. Aku ingin mengatakan bahwa semua ini tidak semudah yang mereka bayangkan, tapi aku tidak sanggup. Hubunganku dengan Pak Arman tidak kembali seperti semula. Ia semakin sering mengirim pesan pribadi, kadang hanya mengingatkan agar aku tidak lupa makan, kadang menanyakan kapan aku punya waktu luang. Aku merasa seperti terikat dalam sesuatu yang tidak pernah benar-benar kusetujui sepenuh hati. Aku mulai menyadari bahwa keputusan semalam bukanlah akhir. Itu seperti membuka pintu yang sulit ditutup kembali. Setiap kali aku mencoba menjaga jarak, ia mengingatkan secara halus tentang kebaikannya dalam memperpanjang kontrakku. Kalimat-kalimatnya terdengar lembut, tapi maknanya jelas. Ada harapan yang harus kupenuhi. Di kamar kos, aku sering duduk sendirian dalam gelap. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini sepadan? Aku memang masih bekerja, gajiku aman, keluargaku terbantu. Tapi setiap hari aku datang ke kantor dengan beban yang tidak terlihat. Aku merasa kehilangan sebagian dari diriku. Aku mulai mudah marah pada hal-hal kecil, mudah lelah, sulit tidur. Setiap kali ponselku berbunyi dan namanya muncul di layar, jantungku langsung berdebar tidak nyaman. Aku merasa terjebak tapi juga takut keluar. Suatu malam, setelah membaca pesan darinya yang meminta bertemu lagi, aku mematikan ponsel dan menutup wajah dengan bantal. Air mata mengalir tanpa suara. Aku sadar, aku tidak hanya berjuang mempertahankan pekerjaan. Aku sedang berjuang mempertahankan diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, aku mulai bertanya dengan jujur. Sampai kapan aku akan terus seperti ini? Waktu berjalan, tapi perasaanku tidak ikut membaik. Secara resmi, aku sudah menjadi karyawan kontrak yang diperpanjang. Secara finansial, hidupku lebih stabil. Tapi secara batin, aku merasa semakin rapuh. Pak Arman tidak pernah secara terang-terangan memaksaku lagi. Justru itu yang membuat semuanya terasa lebih rumit. Ia bersikap seolah kami memiliki kesepahaman. Kadang ia mengajakku makan siang di luar kantor dengan alasan membahas proyek. Kadang ia mengirim pesan larut malam hanya untuk bertanya apakah aku merindukannya. Setiap pesan itu masuk, dadaku terasa sesak. Aku mencoba menjaga jarak secara perlahan. Jika ia mengajakku keluar, aku mencari alasan. Jika ia memuji penampilanku, aku mengalihkan pembicaraan ke pekerjaan. Tapi setiap kali aku terlihat menjauh, ia berubah sedikit lebih tegas. "Kamu berubah ya setelah kontrak diperpanjang," katanya suatu hari sambil menatapku dalam. Kalimat itu seperti pengingat halus bahwa ada utang yang menurutnya harus kubayar. Aku hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa aku sedang banyak pekerjaan. Di kantor, aku mulai merasa tidak nyaman dengan diriku sendiri. Setiap kali ada rekan kerja yang bercanda soal atasan yang pilih kasih, aku langsung merasa bersalah. Mereka tidak tahu apa-apa, tapi aku merasa seperti sedang menyimpan rahasia yang kotor. Aku jadi lebih pendiam dan jarang ikut ngobrol santai di pantry. Suatu sore, Maya, teman kantor yang dulu pernah dekat denganku, datang berkunjung ke kantor untuk bertemu teman lama. Kami sempat berbincang sebentar di luar gedung. Ia menatapku lama sebelum berkata, "Kamu kelihatan capek banget, Ran. Ada apa?"
Aku hampir menangis saat itu juga, tapi aku menahan diri. Aku hanya bilang pekerjaan sedang banyak. Maya tidak langsung percaya. Ia menghela napas dan berkata pelan, "Hati-hati ya sama atasan, kadang yang terlihat baik belum tentu benar-benar baik." Kata-katanya seperti menyentuh luka yang selama ini kututup rapat. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada orang yang mungkin mengerti tanpa perlu penjelasan panjang. Tapi aku tetap tidak berani cerita. Aku takut dianggap lemah, aku takut dihakimi. Malam itu, setelah bertemu Maya, aku merenung lama di kamar kos. Aku membuka laptop dan melihat kembali CV-ku. Rasanya sudah lama sekali sejak terakhir kali aku memperbaharuinya. Aku mulai mengetik ulang pengalaman kerjaku, menambahkan proyek-proyek yang pernah kutangani. Tanganku sempat berhenti beberapa kali, ragu. Apakah aku benar-benar ingin keluar? Bukankah aku sudah berjuang sejauh ini untuk mempertahankan pekerjaan ini? Tapi semakin kupikirkan, semakin aku sadar bahwa yang kupertahankan bukan lagi sekadar pekerjaan. Aku mempertahankan situasi yang membuatku tertekan setiap hari. Aku bangun dengan rasa cemas, bekerja dengan rasa was-was, dan tidur dengan pikiran penuh ketakutan. Beberapa hari kemudian, Pak Arman kembali mengajakku bertemu di luar kantor. Kali ini aku memberanikan diri menolak dengan alasan harus lembur menyelesaikan laporan. Ia membalas pesan dengan singkat, "Jangan lupa siapa yang membantu kamu." Kalimat itu membuatku gemetar. Untuk pertama kalinya, nadanya terasa seperti ancaman yang lebih jelas. Aku menatap layar ponsel dengan perasaan campur aduk, takut, marah, dan muak pada diri sendiri. Di titik itu, aku mulai sadar bahwa selama ini aku bukan hanya takut kehilangan pekerjaan. Aku juga takut kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Aku membiarkan rasa takut membuatku mengambil keputusan yang kini terus menghantuiku. Malam itu aku menangis lagi, tapi kali ini berbeda. Bukan hanya karena sedih, tapi karena marah. Marah pada situasi. Marah pada sistem yang membiarkan hal seperti ini terjadi. Dan sedikit marah pada diriku sendiri karena merasa tidak punya pilihan. Namun di balik tangisan itu, ada percikan kecil keberanian yang mulai tumbuh. Aku mulai berpikir bahwa mungkin aku memang punya pilihan. Mungkin sulit, mungkin menakutkan, tetapi tetap ada. Aku kembali membuka situs lowongan kerja, dan mulai mengirim lamaran satu persatu. Setiap kali menekan tombol kirim, aku merasa seperti sedang mengambil kembali sedikit demi sedikit kendali atas hidupku. Aku belum tahu bagaimana akhirnya nanti. Tapi untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku tidak hanya pasrah. Ada tekad kecil yang mulai tumbuh dalam diriku. Aku tidak ingin selamanya terjebak dalam bayang-bayang seseorang yang memanfaatkan ketakutanku. Dan mungkin ini adalah awal dari keberanianku untuk benar-benar berubah. Sejak malam itu, ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Aku memang masih datang ke kantor seperti biasa. Masih duduk di meja yang sama, masih mengerjakan laporan-laporan yang menumpuk. Tapi di dalam hati, aku tidak lagi sepenuhnya takut seperti sebelumnya. Rasa takut itu masih ada, namun kini bercampur dengan keinginan kuat untuk keluar dari lingkaran ini. Aku mulai lebih serius mencari pekerjaan lain. Setiap malam setelah pulang kerja, aku membuka laptop dan menelusuri lowongan sampai larut. Aku memperbaiki CV, menambahkan detail proyek, menuliskan pencapaian sekecil apapun yang pernah kuraih. Aku juga mulai belajar hal-hal baru secara online, berharap bisa menambah nilai diriku di mata perusahaan lain. Di kantor, aku berusaha menjaga jarak dengan Pak Arman tanpa terlihat mencolok. Jika ia memanggilku, aku tetap masuk ke ruangannya, tapi pintu selalu kubiarkan sedikit terbuka dengan alasan agar tidak terlalu pengap. Jika ia mengirim pesan pribadi, aku membalas seperlunya dan selalu mengarahkan pembicaraan ke pekerjaan. Sikapku yang berubah jelas ia rasakan. Suatu siang, ia menatapku lebih lama dari biasanya setelah rapat selesai. "Kamu kelihatan sibuk sekali akhir-akhir ini," katanya dengan nada yang sulit kuterjemahkan. "Saya memang sedang fokus menyelesaikan laporan akhir bulan, Pak," jawabku tenang. Ia tersenyum tipis, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. "Bagus kalau begitu, jangan sampai fokus kamu terpecah ke hal lain." Kalimat itu terasa seperti sindiran. Jantungku berdegup, tapi kali ini aku tidak menunduk. Aku hanya mengangguk dan keluar dari ruangannya dengan langkah mantap. Beberapa hari kemudian, salah satu lamaran yang kukirim mendapat balasan. Sebuah perusahaan startup di bidang teknologi properti mengundangku untuk wawancara. Aku hampir tidak percaya saat membaca email itu. Tanganku gemetar, tapi kali ini karena harapan, bukan ketakutan. Wawancara pertama dilakukan secara online sepulang kerja. Aku duduk rapi di kamar kos, memastikan koneksi internet stabil. Mereka menanyakan pengalamanku, bagaimana cara mengatur data proyek, bagaimana menghadapi tekanan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa dinilai karena kemampuanku, bukan karena hal lain. Setelah wawancara selesai, aku tersenyum sendiri. Entah diterima atau tidak, setidaknya aku sudah mencoba, aku sudah mengambil langkah.
Namun perjalanan itu tidak sepenuhnya mulus. Pak Arman mulai lebih sering mengawasiku. Ia beberapa kali bertanya kenapa aku sering terlihat mengetik sesuatu di luar jam kerja. Untungnya aku selalu berhati-hati dan tidak menggunakan fasilitas kantor untuk melamar kerja. Suatu sore ia memanggilku lagi. Kali ini nada bicaranya berbeda, lebih serius. "Rani, saya harap kamu tidak lupa posisi kamu di sini," katanya pelan. "Banyak orang ingin berada di tempat kamu sekarang." Aku tahu maksudnya. Ia ingin mengingatkanku bahwa posisiku aman karena dirinya, bahwa aku seharusnya bersyukur. Dulu mungkin aku akan merasa terintimidasi, tapi sekarang ada bagian dalam diriku yang mulai berani menolak. "Saya bersyukur bisa bekerja di sini, Pak," jawabku hati-hati, "dan saya ingin berkembang karena kemampuan saya." Ia terdiam beberapa detik, tatapannya berubah tajam, tapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Aku keluar dari ruangan itu dengan napas berat, namun hatiku sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya, aku tidak sepenuhnya tunduk pada tekanan. Beberapa hari kemudian, perusahaan startup itu menghubungiku lagi untuk wawancara tahap kedua. Kali ini langsung dengan manajer divisi. Aku mengambil cuti setengah hari dengan alasan ada urusan keluarga. Dalam perjalanan menuju kantor baru itu, aku merasa seperti sedang berjalan menuju kemungkinan hidup yang berbeda. Gedungnya tidak sebesar kantor lamaku, tapi suasananya terasa lebih terbuka dan hangat. Wawancara berlangsung lancar. Mereka tertarik dengan pengalamanku mengelola administrasi proyek besar. Tidak ada pertanyaan aneh, tidak ada tatapan yang membuatku tidak nyaman. Saat pulang dari wawancara itu, untuk pertama kalinya dalam waktu beberapa bulan terakhir, aku merasa punya harapan nyata. Bukan sekedar bertahan, tapi benar-benar memulai ulang. Di kamar kos malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur dan tersenyum kecil. Perjalanan ini belum selesai, aku belum resmi diterima, tapi aku sudah tidak lagi merasa sepenuhnya terjebak. Aku mulai percaya bahwa mungkin aku memang pernah jatuh dalam keputusan yang sulit, tapi aku tidak harus selamanya tinggal di sana. Aku masih punya kesempatan untuk berdiri, melangkah dan memilih jalan yang lebih baik. Dan untuk pertama kalinya, rasa takut dalam diriku mulai tergantikan oleh keberanian. 2 minggu setelah wawancara kedua itu, hari-hariku terasa seperti berjalan lebih lambat dari biasanya. Setiap kali ponsel bergetar, jantungku langsung berdebar. Aku menunggu kabar dari perusahaan baru dengan perasaan campur aduk, antara berharap dan takut kecewa. Di kantor lama, suasana justru semakin menekan. Pak Arman mulai jarang bersikap ramah. Ia lebih dingin, lebih formal, seolah ingin menunjukkan bahwa jarak yang kubuat tidak ia sukai. Ia tidak lagi mengirim pesan-pesan pribadi sesering dulu, tapi tatapannya ketika kami berpapasan terasa lebih tajam. Suatu sore, aku dipanggil ke ruangannya lagi. Kali ini tanpa senyum. Ia menutup pintu rapat-rapat, sesuatu yang jarang kulihat akhir-akhir ini, karena aku selalu berusaha membiarkannya terbuka. "Kamu berubah," katanya langsung tanpa basa-basi. Saya mencoba tetap tenang. "Maksud Bapak?" "Kamu jadi lebih menjaga jarak. Dulu kamu tidak seperti ini." Nada suaranya pelan, tapi ada tekanan di dalamnya. Saya tidak suka kalau orang lupa diri. Kalimat itu membuat dadaku sesak, tapi aku tidak lagi gemetar seperti dulu. Aku menatap meja di depanku, mencoba memilih kata dengan hati-hati. "Saya tetap bekerja seperti biasa, Pak. Fokus saya memang di pekerjaan." Ia terdiam beberapa saat, lalu tersenyum tipis. "Baiklah, saya harap kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu." Aku keluar dari ruangan itu dengan napas berat, tapi kali ini bukan hanya ketakutan yang kurasakan. Ada kemarahan yang lebih jelas. Kemarahan karena merasa terus ditekan. Kemarahan karena pernah merasa tidak punya pilihan. Malamnya, ketika aku hampir menyerah berharap, email yang kutunggu akhirnya masuk. Judulnya sederhana, offering letter. Tanganku langsung gemetar. Aku membukanya perlahan, membaca setiap kata dengan hati-hati. Mereka menerimaku, posisi sebagai admin operasional dengan gaji sedikit lebih tinggi dari tempat kerjaku sekarang, plus peluang menjadi karyawan tetap setelah masa percobaan 6 bulan. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan tangis. Air mata mengalir begitu saja. Ini bukan hanya soal pekerjaan baru. Ini tentang kesempatan untuk keluar dari situasi yang selama ini membuatku tertekan. Aku duduk lama di kursi, memandangi layar laptop. Ada rasa lega yang begitu besar, tapi juga ketakutan baru. Bagaimana reaksi Pak Arman nanti? Apakah ia akan mempersulit pengunduran diriku? Apakah ia akan mencoba menahanku dengan cara lain? Namun kali ini, aku merasa punya pegangan. Aku tidak lagi kosong. Aku punya surat penawaran resmi. Aku punya bukti bahwa kemampuanku dihargai tanpa syarat tersembunyi. Keesokan harinya, aku mencetak surat pengunduran diri. Tanganku masih sedikit gemetar saat mengetiknya. Setiap kata terasa seperti langkah menjauh dari bayangan panjang yang selama ini mengikutiku. Aku memilih alasan sederhana, ingin mencari tantangan dan pengembangan karir baru. Saat menyerahkan surat itu ke HRD, jantungku hampir meloncat keluar. HRD terlihat terkejut. "Sayang sekali Rani, kinerjamu bagus," katanya. Aku hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Yang paling berat adalah ketika harus menyerahkannya pada Pak Arman. Aku masuk ke ruangannya dengan langkah pelan tapi mantap. Ia membaca surat itu tanpa ekspresi. Beberapa detik terasa sangat lama. "Kamu yakin?"
Tanyanya akhirnya. Saya yakin, Pak. Ia menatapku dalam seolah mencoba membaca pikiranku. Di luar sana tidak selalu lebih baik, katanya pelan. Saya ingin mencoba, Pak. Jawabku, kali ini tanpa ragu. Ia tidak marah, tidak berteriak. Justru itu yang membuat suasana terasa tegang. Ia hanya mengangguk pelan dan berkata, baik, kalau itu keputusan kamu. Saat keluar dari ruangan itu, aku merasa seperti baru saja melewati pintu yang selama ini terkunci. Ada rasa ringan yang belum pernah kurasakan sejak berbulan-bulan lalu. Hari-hari terakhir di kantor itu tetap berjalan seperti biasa. Aku menyelesaikan semua tanggung jawabku, menyerahkan dokumen dengan rapi, memastikan tidak ada pekerjaan yang tertinggal. Aku ingin pergi dengan kepala tegak. Setiap pagi menjelang hari terakhir, aku semakin yakin bahwa keputusan ini benar. Bukan karena pekerjaan barunya lebih baik semata, tapi karena aku akhirnya memilih untuk tidak lagi hidup dalam tekanan yang diam-diam menggerogoti diriku. Di kamar kos malam sebelum hari terakhir, aku duduk memandangi koper kecil yang sudah kusiapkan. Aku senyum tipis. Perjalanan ini belum selesai, tapi setidaknya aku sudah berani melangkah keluar dari bayang-bayang yang selama ini menahanku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur tanpa rasa takut menunggu pesan masuk di tengah malam. Hari terakhirku di kantor lama akhirnya tiba. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena cemas, tapi karena perasaan yang sulit dijelaskan. Campuran antara haru, lega, dan sedikit tegang. Aku duduk di tepi tempat tidur, menarik napas panjang. Ini benar-benar akan berakhir. Aku memilih pakaian kerja yang sederhana tapi rapi. Saat bercermin, aku melihat wajah yang berbeda dari beberapa bulan lalu. Dulu penuh kekhawatiran, sekarang lebih tenang. Bukan karena semua luka sudah hilang, tapi karena aku tahu aku sedang melangkah menjauh dari sumber luka itu. Di kantor, beberapa rekan kerja sudah tahu hari itu adalah hari terakhirku. Mereka menyambutku dengan senyum dan candaan ringan. Jangan lupa kami kalau sudah sukses di tempat baru, kata salah satu teman sambil tertawa. Aku ikut tertawa, meski di dalam hati ada rasa haru. Sepanjang pagi, aku sibuk menyelesaikan hal-hal terakhir. Mengirim file final, merapikan folder di komputer, menyerahkan password pekerjaan kepada tim yang akan menggantikanku. Aku ingin memastikan kepergianku tidak meninggalkan masalah. Menjelang siang, HRD memanggilku untuk tanda tangan dokumen keluar. Prosesnya berjalan formal dan cepat. Semoga sukses di tempat baru, kata staf HRD dengan ramah. Aku mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Bagian yang paling membuatku tegang adalah pertemuan terakhir dengan Pak Arman. Aku tahu itu tidak bisa dihindari. Sebagai direktur proyek, ia tetap harus menandatangani beberapa berkas pengunduran diriku. Aku mengetuk pintunya pelan. Masuk, jawabnya singkat. Ruangan itu terasa sama seperti biasanya, tapi kali ini suasananya berbeda. Ia duduk di balik meja, membaca berkas tanpa ekspresi. Aku berdiri di depannya dengan map di tangan. Ini berkas terakhir, Pak, kataku pelan. Ia menerimanya dan membaca sekilas sebelum menandatangani. Lalu ia menatapku. Tatapan itu tidak lagi seperti dulu. Tidak ada senyum samar, tidak ada nada menggoda. Hanya tatapan datar yang sulit ditebak. Kamu tahu, saya sebenarnya bisa menahan kamu di sini, katanya pelan. Aku menahan napas, tapi kali ini aku tidak merasa gemetar. Saya menghargai semua kesempatan yang pernah Bapak berikan. Jawabku hati-hati, tapi saya ingin berkembang dengan cara saya sendiri. Beberapa detik hening, lalu ia menyandarkan tubuh ke kursi. Baiklah, semoga kamu tidak menyesal. Amin, jawabku singkat. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah yang terasa lebih ringan dari sebelumnya. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada drama besar. Tapi bagiku, itu adalah kemenangan kecil yang sangat berarti. Sore harinya, teman-teman memberiku pijutan kecil di pantry. Hanya kue sederhana dan ucapan perpisahan. Tapi itu cukup membuatku tersenyum tulus. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa dihargai sebagai rekan kerja, bukan sebagai sesuatu yang lain. Ketika jam pulang tiba, aku berdiri sejenak di depan gedung kantor itu. Tempat yang memberiku pengalaman kerja, tapi juga pengalaman pahit yang tak akan kulupakan. Aku tidak membenci tempat itu sepenuhnya. Di sanalah aku belajar tentang dunia kerja, tentang tekanan, tentang batasan, dan tentang diriku sendiri. Di dalam angkot menuju kos, aku menatap langit sore Jakarta. Rasanya berbeda, lebih lapang. Tidak ada lagi rasa takut setiap kali ponsel berbunyi. Tidak ada lagi bayangan harus memenuhi ekspektasi tersembunyi. Sesampainya di kamar kos, aku duduk di lantai dan membiarkan keheningan menyelimutiku. Aku memikirkan perjalanan beberapa bulan terakhir, tentang keputusan yang pernah kuambil karena tertekan, tentang rasa bersalah yang sempat menghantuiku, tentang malam-malam penuh tangis dan ketakutan. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih langkah selanjutnya. Malam itu, aku menelpon ibu. Bu, Rani pindah kerja, kataku pelan. Ibu terdengar kaget,
Tapi setelah kujelaskan bahwa aku sudah mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik, suaranya berubah lega. Yang penting kamu bahagia dan sehat, nak, katanya. Kalimat itu membuat mataku kembali berkaca-kaca. Selama ini aku terlalu fokus pada bertahan hidup, sampai lupa menanyakan pada diriku sendiri, apakah aku bahagia? Kini, meski masa depan di tempat baru belum tentu mudah, aku merasa lebih siap. Bukan karena aku lebih kuat dari sebelumnya, tapi karena aku sudah berani memilih. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar memegang kendali atas hidupku sendiri. Hari pertamaku di kantor baru terasa seperti membuka lembaran yang benar-benar bersih. Gedungnya tidak terlalu besar, suasananya lebih santai, dan orang-orangnya terlihat lebih terbuka. Tidak ada tatapan yang membuatku tidak nyaman. Tidak ada pesan pribadi yang muncul di luar jam kerja dengan nada ambigu. Hanya percakapan tentang pekerjaan dan rencana tim. Saat duduk di meja baruku, aku menarik napas panjang. Perasaan ini berbeda. Ada gugup, tentu saja. Aku harus beradaptasi dengan sistem baru, rekan kerja baru, dan target baru. Tapi gugup ini terasa sehat. Bukan gugup karena tekanan tersembunyi, melainkan karena ingin memberikan yang terbaik. Manajerku di tempat baru, Budita, memperkenalkanku kepada tim dengan ramah. Ia menjelaskan peranku dengan jelas dan menekankan bahwa di sini semua orang dinilai berdasarkan kinerja dan kerjasama. Kalimat itu sederhana, tapi bagiku terdengar sangat berarti. Beberapa minggu pertama tidak mudah. Aku harus belajar sistem baru yang lebih cepat dan dinamis. Terkadang aku merasa kewalahan, tapi tidak pernah merasa terancam. Jika aku melakukan kesalahan, aku diberi arahan, bukan tekanan. Jika aku bertanya, aku dijawab dengan sabar. Pelan-pelan rasa percaya diriku kembali tumbuh. Aku mulai menyadari bahwa kemampuanku memang cukup. Aku tidak perlu mengorbankan apapun untuk membuktikan nilai diriku. Semua yang kucapai sekarang adalah hasil kerja keras yang murni. Suatu malam setelah pulang kerja, aku duduk di kamar kos dengan secangkir teh hangat. Aku teringat kembali masa-masa sulit beberapa bulan lalu, tentang ketakutan, tentang tekanan, tentang keputusan yang kuambil dalam kondisi terdesak. Ada rasa sesal tentu saja, tapi ada juga pelajaran besar. Aku belajar bahwa rasa takut bisa membuat kita merasa tidak punya pilihan, padahal seringkali pilihan itu ada, hanya saja kita terlalu takut untuk melihatnya. Aku belajar bahwa harga diri dan ketenangan batin adalah hal yang tidak bisa digantikan dengan jabatan atau gaji. Aku juga belajar memaafkan diriku sendiri. Aku dulu terlalu keras menilai diri, terlalu lama merasa bersalah. Padahal aku hanyalah seseorang yang sedang berusaha bertahan dalam situasi sulit. Kini aku memilih untuk melihat diriku bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang pernah jatuh dan memilih untuk bangkit. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat kabar bahwa kinerjaku di kantor baru dinilai baik. Budita memujiku karena cepat beradaptasi dan teliti dalam bekerja. Aku tersenyum tulus saat mendengarnya. Pujian itu terasa berbeda, karena tidak disertai syarat tersembunyi. Aku juga mulai menata hidupku lebih baik, menyisihkan uang untuk tabungan darurat, membantu orang tua dengan lebih teratur, bahkan mulai memikirkan mimpi-mimpi kecil yang dulu terasa mustahil. Aku ingin melanjutkan kursus singkat untuk meningkatkan keahlianku. Aku ingin berkembang dengan caraku sendiri. Suatu hari, tanpa sengaja, aku melihat kabar dari kantor lama melalui media sosial. Ada foto acara internal perusahaan. Aku melihat wajah Pak Arman di sana. Anehnya, aku tidak lagi merasa takut atau marah, hanya perasaan datar. Seperti melihat bagian dari masa lalu yang sudah selesai. Aku menyadari bahwa pengalaman pahit itu tidak lagi menguasai pikiranku. Ia menjadi bagian dari perjalanan hidupku, tapi bukan identitasku. Kini aku berdiri dengan kepala lebih tegak. Aku tahu, hidup tidak selalu adil, akan selalu ada tekanan dan godaan. Tapi aku juga tahu bahwa aku punya batas, dan aku berhak mempertahankannya. Jika ada satu hal yang kupelajari dari semua ini, itu adalah tidak ada kontrak kerja, jabatan atau gaji yang sebanding dengan harga diri dan kedamaian hati. Kita mungkin pernah membuat keputusan dalam keadaan terdesak, tapi kita selalu punya kesempatan untuk memperbaiki arah. Aku tidak lagi ingin dikenal sebagai perempuan yang rela melakukan apa saja demi kontrak. Aku ingin dikenal sebagai perempuan yang berani keluar dari situasi yang salah dan memilih jalan yang lebih baik. Dan di bab baru hidupku ini, aku berjalan bukan dengan rasa takut, melainkan dengan keyakinan bahwa aku pantas dihargai, bukan karena kompromi, tapi karena kemampuan dan keberanianku sendiri.